Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang ini kita akan mempelajari di dalam kalkulus di pertemuan ketiga ini adalah tentang turunan atau kita sebut dengan derivatif. Nah, definisi turunan fungsi satu kubah jadi perlu diingat kalau kita lihat tentang gradien garis lurus ya yang melalui titik x1 y1 dan x2 y2, yakni M sama dengan Y2 dikurangi 1, X2 kurangi 1 ya. Selanjutnya kita lihat tentang parabola dengan persamaan X kuadrat. Nah, bagaimana cara menentukan angka kemiringannya? Maka kita perhatikan ya di grafik tersebut titik potong antara grafik dengan titik dan akan menghasilkan suatu fungsi kemiringan. Nah, derivatif itu adalah ketika ada suatu atau titik yang berada pada parabola x kuadrat, maka kita akan dapat gradien garis lurus yang melalui titik P dan Q ya adalah x kuadrat kurang 1 dan x dikurang 1 ya. Nah, dimana di sini teman-teman bisa lihat semakin dekat titik Q ke titik P, maka gradien garis PQ akan mendekati nilai gradien singgung kurva dari titik P, sehingga kita bisa simpulkan gradien grafik itu sama dengan gradien titik PQ ya. Demikian kita bisa mendapatkan gradien garis itu atau grafik tersebut dengan pendekatan limit ya, limit gradien PQ di mana limit x yang mendekati 1 ya, x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, caranya kita uraikan terlebih dahulu x kuadrat min 1-nya jadi x min 1 dan x plus 1, maka x min 1-nya coret jadi tinggal x plus 1. Nah, tinggal teman-teman bisa mencari nilainya ya. Jadi didekatkanlah suatu pendekatan dengan menggunakan limit. Nah, secara umum kemiringan garis singgung Y sama dengan fungsi x ya dapat kita rumuskan sebagai gradien atau M gradien sama dengan limit ya fungsi x dikurang fungsi C ya per x kurang C. Jadi x mendekati C, atau juga bisa dituliskan derivatif atau di sini kita singgung adalah M atau gradien limit H mendekati 0 di mana fungsi C tambah H dikurang fungsi C per H. Maka kita akan dapat definisi ya dari fungsi itu di titik C dinyatakan derivatif ya f aksen C yang didefinisikan sebagai f aksen C adalah sama dengan limit fungsi C tambah H dikurang f C per H, di mana H-nya mendekati 0. Supaya kita lebih memahami lagi tentang turunan fungsi tersebut, kita lihat contoh-contohnya ya. Misalkan ini contoh teman-teman yang bisa kita lihat. Tentukan turunan fungsi di mana fungsinya adalah x kuadrat ya, x kuadrat min 3x di mana x-nya sama dengan 1. Nah, teman-teman bisa lihat fungsi turunannya f aksen di mana x yang mendekati 1, maka di sini limit ya fungsi x-nya adalah 1 ya, 1 tambah h sama dengan f 1 ya, di mana 1 tambah h ya, di mana x 1 tambah h ini dimasukkan dalam fungsi ini x kuadrat min 3x ya, di mana fungsi yang satu ini ya dimasukkan ke dalam sini ya. Jadi x1 dikuadratkan adalah 1 kurang 3 adalah min 2 ya, min 2. Maka ini diakarkan 1 tambah h jadi 1 tambah 2h tambah h pangkat 2, di mana nih dikali min 3h plus di sini plus 2. Maka kita bisa coret ya di mana min 1 sama min 3 kan min 2 plus 2 adalah habis ya. Nah, lalu h kuadrat ya, lalu di sini 2h dikurang 3h jadi min h, jadi per h nya coret tinggal h min 1 dimasukkan 0, maka hasilnya adalah min 1 ya. Atau kita dapat selesaikan dengan cara ya dengan fungsi fx dikurang f1 di mana fungsinya adalah ini x kuadrat min 3x. Nah, fungsinya 1 masukkan ke dalam fungsi ini, jadi dapatnya adalah min 2, maka x kuadrat min 3x plus 2 ya, lalu ini x min 1 ya.
X min 1. Lalu di sini diakarkan X kuadrat min 3X plus 2 nya jadi X min 1 sama X min 2. X min 1 saya coret, tinggal X min 2 masukkan dalam fungsinya, limitnya mendekati 1. Min 1 min 1 min 2. 1 kurang 2 adalah min 1 ya. Jadi bisa digunakan dengan penyelesaian juga. Contoh berikutnya dengan penyelesaian fungsi X plus H dikurang fungsi X ya. Jadi f aksen X dimana limitnya H mendekati 0 ya teman-teman, dimana X plus H ini dimasukkan dalam fungsi jadi X plus H kuadrat, lalu min 3 X plus H ya, dimana ini X nya fungsi X nya adalah X kuadrat min 3X. Maka X kuadrat plus 2HXH ya, di sini H kuadrat min 3X min 3H, sini X kuadrat min 3X ya. X kuadrat di sini dengan X kuadrat ya habis, di sini 2XH ya, 2XH H kuadrat. Nah di sini min 3X plus 3X habis, tinggal 2XH plus H kuadrat min 3H, hanya keluarkan ya, dibagi H nya tinggal 2X plus H min 3, dimana H nya adalah 0, maka fungsinya turunnya adalah 2X min 3 ya. Nah, atau temukan ya fungsi kemiringan dari kurva fungsinya adalah X kuadrat, dimana titiknya adalah 2,4 ya. Maka mungkin bisa kita lihat dimana dengan menggunakan M tangen, dimana limit H mendekati 0, fungsi X plus H, X nya adalah 2 ya, 2 plus H, ini fungsi 2 plus H dikuadratkan sini, ini fungsi masukkan 2 jadi 2 kuadrat ya. Di sini diakarkan ya, dikuadratkan maksudnya 4 plus 4H plus H kuadrat ya, min 4H. Nah, dimana H bisa dikeluarkan di sini H kuadrat plus 4H ya, 4 tambah 4 habis, tinggal H kuadrat plus 4H, hanya keluarkan coret, tinggal masukkan 0 jadi hasilnya 4. Nah, atau juga tentukan kemiringan tangen dari suatu kurva di mana X kuadrat plus 2X plus 2, di mana poin-poinnya adalah min 1, setengah, 2 dan 3 ya. Maka kita gunakan dengan pendekatan limit H mendekati 0, di mana fungsi C plus H dikurang fungsi C. Ya, di sana C plus H masukkan ke dalam perumusannya, min C plus H kuadrat plus 2CH plus 2, di sini fungsi C nya adalah C kuadrat plus 2C plus 2. Maka kita lihat di sini ya, C kuadrat sama plus C kuadrat habis, H kuadrat H2CH ya, lalu min H kuadrat ya, ini 2C sama min 2C habis, 2 min 2 habis, tinggal ini H hanya keluarkan min 2C plus min H plus 2 nya keluarkan H nya, jadi H kuadrat tinggal min 2C plus 2 ya. Nah, atau juga kita gunakan juga kalau kita punya persamaan 1 plus H, di mana titiknya 2,1/2 ya, di mana kita gunakan limit di mana tangannya limit fungsi 2 plus H ya, di mana 2 plus H ini masukkan dalam 1 per H, 1 per X itu 1/2 min 1/2 dibagi H ya. Ini penyebutnya disamakan ya, 2 plus H ya, 2 plus H, lalu penyebutnya taruh bawah ini dikurang 2 min 2 habis, tinggal min H ya, hanya coret tinggal min 1/2 plus H ya, masukkan nolnya jadi min 1/4. Nah, atau juga teman-teman bisa lihat di sini fungsi 3X min 6 ya, dimana turunkan fungsi tersebut lalu masukkan nilai 4, bisa kita gunakan fungsi 4 plus H F per 4 per H ya, dimana 13 ya, di sini 13 masukkan fungsi ini 13 4 plus H dikurang 6 ya, di sini 3X masukkan 4 nya dikurang 6 per H, didapatkanlah ini ini habis ya, tinggal 13H ya, ini dengan ini min 6 sama plus 6 habis ya, jadi 3H, coret ya H nya, jadi tinggal limit mendekati 13 dan 13. Atau contoh lain adalah fungsi X pangkat 3 plus 7X dan
kita tentukan fungsi x-nya, di mana fungsi x-nya adalah limit h plus 0 ya, fungsi x plus h dikurang fungsi x per h, di mana dimasukkan x plus h-nya ke sini x pangkat 3 plus 7 x plus h ya, di sini x pangkat 3 min 7x, maka dikuadratkan 3x kuadrat h plus 3xh kuadrat plus h pangkat 3, di sini adalah plus 7x plus 7h ya, ini bisa dicoret nih, 7x nya hilang jadi tinggal 7h ya, x kuadratnya juga hilang sama yang di sini ya, x pangkat 3 nya ya, tinggal seperti ini, hanya bisa dikeluarkan ya, dikeluarkan jadi coret sama bawahnya, jadi 3x kuadrat plus 3xh h kuadrat plus 7, masukkan nolnya maka tinggal 3x kuadrat plus 7 saja. Nah, atau juga contoh lain fungsi 1 per x, di mana fungsi aksesnya adalah x, di mana x plus h ya, x plus h 1 per xh dikurang 1 per x ya, penyebutnya disamakan x plus h, di sini x min x plus h dikali 1 per h bawahnya ini ya, kita dapatkan x nya hilang ya, tinggal min h, lalu x plus h hanya coret, tinggal min 1 per x plus h, h nya masuk ke 0 maka tinggal min x kuadrat. Nah, demikianlah presentasi atau materi yang akan kita di sini kita pelajari dan bersama-sama, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.